Saya Tuhan itu ada dalam hati begitu, Udah Bang. saksi Jehovah itu, Pak. Saksi Tidak, Jehovah kita itu bukan paling bukan pantang saksi itu. Yehova, Bang. Kita Saksi Kristen, Jehovah Bang. itu pantang, namanya salib-salib gitu, Bang. Serius. Saksi Yehova itu pantang, gantung salib di rumahnya itu pantang. Sekarang Tidak, gini, Bang. Kita percaya, Bang. Kita percaya sekarang bahwa gini, Bang. Tuhan Tuhan Salve sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. Video kali ini memperlihatkan momen epik saat Bang RK skakmat seorang bidat dari sekte Protestantisme. Pertanyaannya sederhana, tapi mematikan. Apa implementasi nyata Protestantisme dalam menghormati Maria? Hasilnya, si bidat langsung mati kutu dan tidak bisa jawab sama sekali. Doktrin mereka runtuh seketika di hadapan kebenaran iman kita. Simak bagaimana kepalsuan argumen mereka ditelanjangi habis. Selamat menyaksikan. Kasih kamu, jangan kayak Kadrun. Kalau Kadrun, kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Ditanya, apakah kamu sudah membaca? Bentuk kamu implementasikan Taurat, Injil, dan Zabur? Enggak. Kitabnya udah hilang katanya gitu kan. Kitabnya udah digini-gini lah, alasannya banyak. Sekarang saya tanya balik nih, jangan 11-12 sama Kadrun. Saya tanya kamu, apa bentuk implementasi kamu menghormati Maria? Kalau saya pribadi sih, mungkin saya Kristen awam, Bang. Tapi Berarti kita tidak ini ada menghargai implementasi juga. 11-12 kayak Kadrun. Bolak-balik. Sama. Kalian dengan Tapi Kadrun Bang, tapi Bang 11-12. di dalam Alkitab kan sudah ada tertulis di Injil tidak boleh menyembah patung yang ada di atas langit, di bawah bumi, bahkan di dalam air. Di Tidak dalam boleh Alkitab menyembah. aja ada kok. Yosua menyembah patung. Banyak kok. Sujud di patung. Sekarang menyembah itu apakah berarti memberhala? Nah, kau terlalu banyak dengar nekat yang nyata. Terlalu banyak sulit saudara-saudara gak mau baca Alkitab. Kesenangan baca itu, dengar itu kan. No, loncat dari Monas, loncat mir. Gini Bang, kalau saya pribadi, kalau saya ada butuh kepada Tuhan pribadi yang saya mengenal Yesus Kristus, saya kalau berdoa langsung kepada Tuhan, tidak melalui perantara gitu Bang. Jadi doa, Jadi langsung jadi kepada kalau Tuhan. doa dengan orang-orang kudus itu tidak Alkitabiah. Tidak juga Bang, kalau saya pribadi saya mengetahui bahwa saya tidak bisa berdoa, minta maaf ya di depan patung, baru saya sujud atau bagaimana. Tapi kalau iman saya Sekarang gini langsung bang, berdoa karena dengar nih bang, ini patung nggak salib ini, termasuk patung patung nggak? ya benda mati gitulah, Nah gitu patung kan, istilahnya. termasuk patung kan? Iya, Nih, ukiran, ukiran. saya cium nih, apakah saya berhalakan patung ini? Tidak juga karena tidak disembah Bang. Tidak, begitu pula orang Katolik ketika cium salib, tidak, bukan berarti memberhalakan. Paham nggak? Kalau saya pribadi sih saya tidak Jadi kau tidak membenci pernah, Bunda jadi Maria di bahkan rumahmu apa ada tidak salib Bang. atau tidak? Di rumah kau ada Tidak salib ada atau Bang. tidak? Tidak ada. Kalau Alkitab Injil ada Bang. Salib tidak ada. Bisa Bang kalau dibeli kalau jadi kalung gitu. Itu jadi Saya kayak tanya, kau tidak hiasan pernah gitu toh. gantung salib di rumahmu? Tidak perlu. Tidak Bang, setahu saya Tuhan itu ada dalam hati begitu Udah Bang. saksi Jehovah itu, Pak. Saksi Tidak, Jehovah kita itu bukan paling bukan pantang saksi itu. Yehova Bang. Kita Saksi Kristen Jehovah Bang. itu pantang, namanya salib-salib gitu, Bang. Serius. Saksi Yehova itu pantang, gantung salib di rumahnya itu pantang. Sekarang Tidak gini, Bang, kita percaya Bang. Kita percaya sekarang bahwa gini, Bang. Tuhan Tuhan Yesus tuh ada dalam hati kita begitu. Di mana kita berada Bang.
Salib itu sebuah tanda atau tidak? Sebuah tanda bang tentang penyaliban itu adalah Oke. Ketika tentang di mana pasca Tuhan orang yang disalib. pasca orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu darahnya diteteskan, dioleskan di pintu berbentuk salib, betul? Sehingga ketika salib itu tidak ada, ketika salib itu ada di darah domba itu ada di depan rumahnya, malaikat maut lewat saja. Tetapi kalau tidak ada, maka anak sulungnya akan dibunuh pada saat itu. Dan anak sulung Mesir banyak yang dibunuh pada saat itu oleh malaikat maut. Betul? Pernah dengar cerita itu? Pernah bang? Oke, sekarang salib, kau tidak ada salib di rumahmu sebagai representatif kamu sebagai orang Kristen, itu fatal. Kak Erlin, Yeskiel 9 ayat 4 Kak Erlin. Yeskiel 9 Ayat 4. ayat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T besar pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Huruf T besar ya. Lanjut ayat 6. Kalau tidak ada huruf T itu, berarti T itu melambangkan salib ya. Kalau tidak ada huruf T itu ayat 6-nya. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T besar itu jangan singgung, Jangan singgung. Kalau tidak ada huruf T harus musnahkan. dimusnahkan. Tetapi orang yang ada huruf T jangan Jangan disinggung. Semoga kau tidak kena malapetaka kecap manis. Gini bang, kalau tidak ada salib berarti kita agama Kristen ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kau- Ini kita orang berdosa kau gitu Kristus kah bang? yang Kita lain, masuk neraka seperti kah bang? Yehova. Kamu sebagai Kristen, Setahu simbol kamu apa? kita itu kita Sebagai punya Kristen, Alkitab saya itu tanya, sebagai Kecap senjata. manis. Kau dengar? Sebagai Kristen, simbol kau apa? Simbol kamu sebagai Simbol orang apa bang Irka? Simbol kamu sebagai orang Kristen apa? Salib. Iman percaya kepada Tuhan gitu bang. Salib atau tidak? Salib itu menandakan bahwa Yesus pernah menebus dosa manusia dan mati di atas kayu salib. Sama kau saksi Jehovah kau. Simbol kau itu layar proyektor. Naik dia tadi siang bahasnya Ya. patung. Nanti ada layar proyektor, ada gambar salib di layar proyektor, kau angkat tangan depan layar proyektor tuh. Angkat tangan kau depan layar proyektor kan, ada gambar salib. Nah, itu berhalakan layar proyektor tuh. Angkat tangan, jingkrak-jingkrak depan, tiba-tiba udah kena setrum gitu kan. Bahasa roh. Jangan ganggu ya, pergilah kau si bidat. Angkat tangan depan layar proyektor, tiba-tiba kesetrum sendiri. Jadi imanmu itu berdasarkan kalau kamu kesetrum, kamu ada iman. Kalau tidak kesetrum, ya berarti tidak ada iman. Harus kesetrum dulu, baru ada iman. Ini iman Kristen jadi hancur kau buat kayak gini nih. Kalau kesetrum, woi teman, kalau kami dulu itu masih muda, ini saya cerita kalian ya. Dulu masih ikut remaja ini. Teman-teman, masih remaja ini. Kalau tidak kesetrum, pasti bilang, teman, tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Iya kah? Bagaimana caranya agar bisa kesetrum?
teman. Harus kesetrum dulu, teman. Kau kesetrum dulu baru aman. Kalau tidak kesetrum itu kau tidak ada Roh Kudus, kau tidak ada iman. Harus kesetrum kau tumbang, ya. Nah itu baru kau ada Roh Kudus. Sikuai kayak bila buka pupak. Goyang dia di situ, semakin panas, lampunya semakin kedap-kedip, asapnya mulai keluar, suara musiknya semakin menggema di telinga, jantung semakin berdebar, tiba-tiba sudah tumbang. Nah itu, Pak. Baru bilang, teman, kau boleh ada Roh Kudus, teman. Romo, Bang RK sendiri, Romo. Saya nggak ikut-ikutan. Ada di situ baru B, teman. Kau ada ini, teman. Ada Roh Kudus di situ. Boleh kau, teman. Bah, saya dulu begitu, teman. Cukup, Bang. Tapi kalau disuruh baca kitab suci, saya pernah nih diundang. Saya sudah jadi Katolik, ya. Saya diundang dalam satu gereja. Ya, Bang Irka nanti diundang kasih pengajaran khotbah dan pengajaran di gereja ini, ya, Bang, ya. Di Jakarta. Saya datang di gereja satu kali, saya tidak mau masuk lagi. Jadi ya silakan pembicara kita, hambanya silakan datang, hambanya silakan naik. Saya bilang saya naik. Haleluya, saya bilang gitu. Haleluya, puji Tuhan, saya bilang gitu kan. Gaya-gaya Gilbert. Haleluya, saudara-saudara, ya. Ya, diberikan waktu dan kesempatan pada hari ini, teman-teman semua yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, saya sudah lama saya tidak berkhotbah dan berdiri di atas mimbar di sini, dan pada hari ini adalah kesempatan yang paling penting di mana saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kamu semua. Kan Bang, ini pada Bang RK ini pada typing. Romo, izin Romo, kami nggak ikut-ikutan. Bang RK sendirian. Serius sih, ini betul ini. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah ini, saudara-saudara. Saya boleh ajar nih tentang Tritunggal. Saya buatkan paparan materi Tritunggal, tentang Tritunggal. Ajaran Tritunggal itu seperti apa menurut Alkitab. Ajaran gereja seperti apa. Saya boleh paparkan. Saya lagi ngajar sambil berkhotbah. Tiba-tiba satu di belakang sudah tumbang. Tak, tumbang dari belakang semua. Itu tuh kayak serempak. Itu kayak keras. Semua jur gitu kan. Dia langsung bilang, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, Allahu ala wa taqwata illa billah, astaghfirullahaladzim. Kaget saya loh. Saya kaget di situ. Saya bilang, saya ini mau mengajar firman Tuhan kepada kalian, tapi kok tiba-tiba pada tumbang semua ini. Jadi pas saya lagi tekan-tekan, halo teman-teman, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, musik itu juga semakin tengcong gitu kan, mulai solo-solo, tiba-tiba satu di belakang sudah tumbang. Ini materi masih panjang, teman. Ini materi masih panjang. Bagaimana kita mau melanjutkan? Sudah tumbang semua, saya bilang ini. Pertama dan terakhir kalinya, teman-teman, saudara yang terkasih, saya tidak lagi mau masuk gereja itu, teman. Tidak mau lagi saya masuk gereja itu, teman. Saya stop, saya bilang, oh cukup. Dia bilang, Bang RK, kami undang lagi Bang RK supaya Bang RK datang, ya. Supaya Bang RK lagi datang ke sini kasih pengajaran. Saya bilang, kau stop, kau cari orang lain. Saya lagi mengajar, tiba-tiba kalian kena setrum semua, saya bilang gitu kan. Nggak mau lagi. Ada. Yang kedua itu di Salemba. Ya, sebelum saya naik khotbah di mimbar, itu asap keluar itu dari, saya tidak tahu dari lantai mana asap keluar tuh. Lampu merah semua. Ini apa? Makanya saya ini serius ya. Dari rangkuman cerita saya ini, saya ingin katakan kepada kalian.
dunia semakin rohani itu tidak mungkin, tetapi kalau gereja semakin menduniawi itu pasti. Amin. Ya, dunia semakin rohani tidak mungkin, tapi gereja semakin menduniawi itu pasti. Dengan ajaran guru-guru palsu, bidat-bidat palsu yang tidak mengutamakan pembelajaran firman Tuhan, pembelajaran kitab suci, tapi dia sibuk dengan yang itu. Pas sudah tumbang semua, bangun semua, sadar. Ya, saudara-saudara, mari kita membaca Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10 ini, teman. Ngeri, coba Kak Erlin baca dulu Maliaki 3 ayat 10. Itu tuh ayat marketing itu. Coba baca dulu Kak Erlin. 10. Maliaki 3 ayat 10. Coba. Ini Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya. Ini nih teman, saya kasih tahu nih, tingkap-tingkap langit terbuka teman. Ya, makanya betul kata Patong ya, dalam arti bahwa hamba-hamba Tuhan, bukan kita tidak memberikan bantuan kepada hamba Tuhan. Ya, umat dan jemaat juga itu pasti mengerti. Umat dan jemaat juga masih pasti mengerti untuk kasih kepada hamba Tuhannya, kepada pendetanya. Tetapi ada hamba Tuhan ini kayak penyamun, kayak si Edis. Edis ini kan penyamun teman. Ya, tipikal Edis ini kan sarang penyamun. Ya, dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, lompat dari Monas. Kalau tidak kasih, lompat dia dari Monas. Ngeri teman ini. Jadi menjadi sebuah marketing ya, menjadi sebuah mata pencaharian menggunakan Maliaki 3 ayat 10 ini. Ya, kita boleh peduli dengan pastor kita, dengan gembala kita, dengan pendeta kita, tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan juga menyalahgunakan ayat ini sebagai untuk isi kantong dan perut dia. Nah, ini bahaya. Saya omong dengan keras dan omong dengan tegas. Ya, coba sesekali kalian utus banyak tuh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda atau hamba-hamba Tuhan ya, yang pergi ke pelayanan di pedalaman Indonesia, pedalaman Papua. Dukunglah mereka itu. Ini mau kasih penuh satu perut ini bagaimana? Harusnya kalau gereja mendapatkan hal seperti itu, pendeta senior mendapatkan hal seperti itu, dia harus, saya harus membuat sebuah misi penginjilan untuk di pedalaman-pedalaman Papua. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Ini omongan yang benar, teman. Ya. Saya itu dulu saya punya pendeta, ya, namanya Pak Kirenius ya. Dia di Kupang. Dia di GBI. Ya. Beliau itu baik sekali. Walaupun dia di GBI, ya, dia banyak pertentangan. Dia di GBI, dia betul-betul melayani dengan baik itu. Ya, namanya Pak Kirenius. Kirenius Boleh. Pendeta Kirenius Boleh. Ya, dia tamatan dari STT dari GBI juga ini. STT apa ini di Palmera ini. Lupa saya ini. Ya. Dia tamatan dari situ. Dia betul-betul baik. Orangnya baik. Dia sumbangsi untuk pelayanan dan lain-lain. Itu pendeta yang saya salut yang saya pernah saya lihat juga ya. Luar biasa ya. Bukan saya membanggakan dia, tapi dia orangnya cerdas dan juga betul-betul mau berbagi. Ya, jadi tidak semua Protestan begitu, teman-teman. Ada teman-teman pendeta Protestan yang betul-betul punya hati untuk melayani. Seperti itu ya. Bukan seperti si kepala alien ya. Kepala alien itu penyamun. Otaknya ini ya Tuhan gitu kan. Aduh, saya janji teman-teman, kalau rumah apologet sudah selesai teman-teman, saya berjanji saya tidak akan lagi teman-teman minta a few inches later.
Jangan, perabot rumah saya belum ada teman-teman. Beliin dong. Emang tidak tahu malu sih. Hmm, 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 hmm. Halo bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pakai suara Waalaikumsalam. ya. Mana kokoron? Apa kabar Bang RK? Baik. Puji Tuhan, gimana? Apa nih temanya nih hari ini nih? Saya baru lihat, baru buka TikTok. Mau debat sama saya? Gak usah lah. Saya kan bukan siapa-siapa Bang. Gak apa-apa kalau mau debat. Bang RK. Temanya apa dong? Coba kasih bocoran dulu temanya apa? Belum balik Mungkin ke saya bisa. Temanya kenapa belum balik ke Hah? Katolik? Kenapa nggak ikut orang tuamu? Itu orang tua saya Katolik, papa saya Katolik. Ada rosarionya, masih ada peninggalan almarhum. Tandanya. Itu kalau itu Bang RK. Kenapa? Itu kalau papa saya punya rosario itu saya taruh mana bagusnya ya? Peninggalan beliau tuh. Pakai tuh. Apa taruh di fotonya aja? Pakai. Kenapa? Kok takut setan teriak di kau punya badan? Saya takut ya kayak gitu. Itu dari Israel punya loh. Ya pakai. Kenapa? Papa saya dari Israel punya. Kamu takut pakai? Saya takut nanti saya merasa setelah pakai itu saya Panas. kayak angkuh lagi nanti. Panas gitu. Iya. Takut panas. Wah panas RK gitu kan. Gerah, bukannya panas. Gerah, takut gerah gitu, ribet. Jadi gimana? Itu Bung RK serius saya tanya serius itu rosario pakai ya? Apa saya tinggalin aja di fotonya itu di bingkainya atau bagaimana? Pakai aja kamu. Saya yang pakai. Nanti saya dibilang Katolik. Nggak apa-apa. Iyakan aja. Nggak apa-apa ya. Katolik. Tapi saya kan saya Kristen TikTok saya. Ya, turun lah. Jangan tunggu. Baru mau diskusi Bang RK. Bang RK. Apaan? Jadi kemelut ini tidak akan terselesaikan ya. Sampai akhir Sampai ada yang zaman. mengalah ya. Sampai Alien turun ke bumi. sampai saya nafas berhenti lah baru clear. Tapi nggak apa-apa Bang RK. Berarti kan kalian kan saling manusia menajamkan manusia. Maaf. Nggak masalah lah. Kalau Edis bukan besi menajamkan besi. Edis itu apa? Kayu lapuk. Jadi nggak bisa ditajamkan. Bang RK, Apaan? saya sama papa saya aja bisa akur, masa kalian nggak bisa akur? Emang Edis papa saya? Kalau dia nggak bisa jadi papa kamu yang jadi papa dia. Najis. Bung RK jangan terlalu serius lah, kita ngobrol santai aja, Meskipun kita berbeda apa ya namanya aliran atau denominasi atau apa sih namanya Bung RK, Soalnya Protestan dengan soalnya hati kecil saya mengakui kamu Katolik gitu. oh ya, puji Tuhan lah. Yang penting pengikut Kristus toh. Ya, pokoknya saya tahu kamu Katolik, suatu saat pasti kamu masuk Katolik. Yakin sih. Haleluya. Haleluya. Pastilah. Yang penting Bung RK, yang penting sebelum ajal tiba kita dijemput oleh Tuhan Yesus, bukan yang lain-lain. Benar tidak, Bung RK? Apa tuh? Ya kan, kita dijemput oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri, bukan sama malaikat maut yang penting. Saya takutnya purgatori aja nolak kamu, bro.
Takutnya purgatori aja nolak kamu. Jangan menghakimi lah Bang RK. Canda kan kamu bilang jangan serius-serius. Saya juga bercanda loh. Iya benar benar. Dia kan juga ngomongnya nggak serius. Iya. Bang RK. Apa? Jadi kalau udah pahamnya beda nggak bisa duduk bareng dong ngobrol. Bisa, kalau saya mah bisa. Gitu ya. Saya mah bisa-bisa aja. Boleh saling debat. Boleh saling Kalau debat. asal kalau ini beda, jangan jangan tangan duluan begitu. Oh iya jangan dong, baku hantam jangan. Jangan. Tapi kalau Edis depan Bang- saya, ya saya udah nggak banyak cincau sih. Saya tampar dia. Jangan. Janganlah. Mana boleh gitu. Nanti Boleh, yang tapi lain kan kalau saja tampar para bidat. nanti yang lain mengambil keuntungan dalam hal ini. Jangan, mendingan gini. Gini, saya ada solusi buat kalian semua, Bang RK. Apa? Siapkan ring. Bukan, ngapain terlalu repot. Nanti sebentar lagi kan Piala Dunia. Ya, sebentar lagi Piala Dunia. Anggap Amerika Latin itu Katolik, Eropa itu Kristen Protestan. Masalahnya Edis Siapa ada yang di menang itu Amerika. menang. Oh iya, benar juga. Suruh dia ke Belanda aja. Suruh dia ke Belanda aja kalau nggak. Nah, apa Belanda? Ya Edis pindahlah ke Jerman gitu kan. Mesti dia ketemu Martin Luther di sana dia. Dia pindah ke Bener nggak? Jerman. Sekalian sama si Reda. Nanti kalau Eropa menang, Jerman juara dunia gimana? Bung RK harus sujud sama dia loh. Najis. Pertandingan harus fair Bang RK. Jadi kita gini deh. Ini polemik ini nggak bakalan berakhir sampai ayam tubuh gigi ya. Jadi kita patokannya di Piala Dunia nanti. Eropa menang, berarti Protestan menang. Amerika Latin menang, termasuk Amerika, berarti kalau Katolik yang menang. Oke? Setuju gak Bang RK? Deal ya? Kau pikir Deal. iman dihitung dengan bola kaki kah setan? Kan udah dibilang ini kan gak serius. Udahlah. Karena ini nggak bakal selesai. Turun dah, gue capek. Ya udah. Makasih loh. Nah, Udah dikasih waktu bicara, thank you loh. oke, Bye. oke. Ya, bye. Pakai tuh Yo, rosarinya. thank you, God bless. Rosarinya dipakai. Oke. Nah. Nah. Oke lah, Kerlin, kita istirahat Kerlin. Udah 11:30 saya di sini. Oke. Oke, makasih Kerlin ya udah jadi lektor ya. Terima kasih kembali untuk semuanya juga. Tuhan berkati selalu. Di Salve. Oke. Ya, teman-teman terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjut besok lagi ya. Saya 11:30 nih. Lanjut terus bang. Woi, saya malam ini saya setengah mati bu. Tidak bisa tidur nanti saya nih. Ya udah 11:30 nih ya. Bangun pagi lagi. Saya tahu. Nanti besok kita nekat yang nyata lagi gitu ya. Kita nekat yang nyata lagi. Eropa mayoritas Katolik lah. Apalagi tambah lagi dengan Paus Leo ini kan semakin membuat orang Amerika untuk datang ke Katolik gitu. Iya, adanya Paus Leo ini kan membuat di Amerika tuh semakin orang datang ke Katolik. Serius betul. Ya semakin orang datang ke Katolik adanya Paus Leo ini. Nah, tapi tantangan dia besar juga dengan Trump ya. Ya makanya saya mengajak 900 orang di sini untuk mendoakan paus kita Leo ya teman-teman ya. Kita doakan karena tantangan itu cukup kuat ya, cukup keras, cukup berat ya teman-teman ya. Kita doakan paus kita, Paus Leo ya teman-teman ya. Ya tahun ini banyak dibaptis Katolik, banyak. Di Indonesia juga banyak. banyak. Natal ini banyak yang dibaptis nanti Katolik. Besok kita amplas lagi nih oten-oten ya. Mau kafe amplas di sebelah, saya amplas di sini.
Nah, thank you ya yang sudah kasih gift-gift dan juga ada yang tap juga. Terima kasih banyak ya yang udah transfer saya baik. Ya, thank you lah dan kayak banyak lah ya buat kalian semua yang udah transfer saya ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Saya izin pamit. Shalom untuk kita semua. Salve, di follow-follow ya teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati.